Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, Maha Kudus dan Pengasih, kami bersyukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari kami. Pada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa selalu menolong kami, menyertai kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu boleh kami terima dan berbuah melalui kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan secara lengkap bisa dibaca dari kitab Yohanes 10, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-21. Sedangkan nats yang saya ambil dari Yohanes 10 ayat 11 akan saya bacakan untuk kita semuanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal peran gembala sebagai orang yang menjaga kawanan domba, memberi makan, melindungi dari bahaya, dan menuntun ke padang rumput yang baik. Namun, Yesus menggambarkan dirinya lebih dari sekedar penjaga. Ia adalah gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kawanannya. Perbedaan ini sangatlah besar. Gembala upahan mungkin menjaga selama situasi aman, tetapi ketika bahaya datang, serigala atau pencuri, ia akan melarikan diri demi menyelamatkan dirinya. Sebaliknya, Yesus memilih tinggal, menghadapi bahaya, bahkan mengorbankan diri demi kita. Inilah kasih yang tulus, yang tidak diukur oleh keuntungan pribadi, tetapi oleh komitmen total kepada yang dikasihi. Dalam dunia kita saat ini, sikap seperti ini semakin langka. Banyak orang mau mengasihi sejauh tidak merugikan dirinya sendiri. Namun Yesus mengajarkan standar kasih yang berbeda, yaitu kasih yang memberi diri bahkan ketika harus menderita. Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ini menggambarkan hubungan yang intim dan pribadi. Gembala mengenal setiap dombanya, karakternya, kelemahan, kebiasaan, bahkan luka-luka yang pernah dialami. Demikian pula Yesus mengenal setiap detail kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, pergumulkan, dan impian yang kita miliki. Pertanyaannya, apakah kita juga mengenal Dia? Mengenal Yesus bukan sekedar hanya tahu tentang Dia, tetapi mengalami Dia di dalam doa, firman, dan ketaatan kita. Kita akan mengenal suaranya, sehingga di tengah banyaknya suara dunia, kita tetap bisa membedakan mana suara gembala yang memimpin kepada kehidupan, dan mana suara asing yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Ayat 16 berbunyi, "Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Mereka harus kutuntun juga." Yesus sedang menyingkapkan rencana keselamatannya yang universal, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa lain. Inilah gambaran gereja Kristus, satu kawanan dengan satu gembala. Perbedaan latar belakang, budaya, dan bahasa tidak menghalangi kasih Yesus. Hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk menghapus tembok perbedaan yang memisahkan dan belajar melihat setiap orang sebagai bagian dari kawanan yang sama di bawah gembala agung. Yesus menegaskan, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Bisa dibaca pada ayat yang ke-18. Pengorbanan Yesus bukan karena ia terpaksa, tetapi karena kasih yang murni dan keputusan pribadi. Inilah teladan bagi kita, memberi bukan karena tekanan, melainkan karena cinta. Melayani bukan karena tuntunan, melainkan karena hati yang rela. Dalam pelayanan atau kehidupan keluarga, kasih yang lahir dari kerelaan akan membawa damai sejahtera dan sukacita
meski kadang melelahkan secara fisik. Ayat 19-21 menunjukkan bahwa mendengar suara Yesus tidak selalu membuat semua orang setuju. Ada yang menolak dan menuduh, ada yang terbuka dan percaya. Demikian pula, ketika kita menjadi saksi Kristus, respon orang bisa berbeda. Kita dipanggil bukan untuk memastikan semua orang setuju, tetapi untuk setia menyampaikan suara gembala kepada dunia. Lalu apakah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengandalkan gembala dalam segala hal. Di tengah kekhawatiran hidup, ingatlah bahwa kita memiliki gembala yang rela mati demi kita. Yang kedua, mengenal suaranya lewat firman. Semakin sering kita membaca Alkitab dan berdoa, semakin peka kita membedakan suara kebenaran dari suara dunia. Yang ketiga, menjadi gembala bagi sesama. Kita dipanggil untuk memelihara, melindungi, dan menuntun orang lain, keluarga, rekan kerja, atau jemaat dengan kasih. Dan yang keempat, menerima perbedaan dalam tubuh Kristus. Satu kawanan berarti belajar hidup rukun dengan orang yang berbeda pandangan, selama kita tunduk kepada satu gembala. Saudara yang terkasih, sampai jumpa dalam sapaan harian berikutnya. Tuhan memberkati.